Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah, alhamdulillah tadi kita sudah dengar bagaimana membaca kitab judulnya. Udah masya Allah ya, udah pada bisa. Karena memang sebelumnya udah pernah belajar, udah banyak latihan ya. Masya Allah, nikmat. Kalau begini kita bisa sampai Ibnu Aqil aja. Kalau belajar kan. Kalau membuat Mustarat, Tuhfatul Sobiya, Duratul Bahiyah. Kalau kuat, kalau nggak kuat ya Mutamimah doang matanya. Kan Duratul Bahiyah itu syarahnya. Duratul Bahiyah terus syarah Fathul Nada yang Ibnu Hisham. Langsung syarah Nafil. Nanti usul fikihnya, balaghahnya, sorok kita cuma nyambil satu kitab Mutlaq. Usul fikih, usul syarhul waraqat, kemudian langsung ke mudzakkirah. Waktu kita nggak banyak juga, tapi kalau antum udah pada punya dasar semua mudah insyaallah. Usul fikih yang Sa'di, terus qawaid usul al-jami'ah, terus kemudian kalau tajrid qawaid Ibnu Rajab, usul tafsir, sekolah hadis dan lain sebagainya. Kalau ada punya dasar insyaallah bisa dan bisa cepat ya. Yang penting paham. Dan antum juga kalau misalnya ada yang kurang paham, kecepatan atau yang kurang jelas, bilang aja. Dan tapi insya Allah anda usahakan untuk angkatan ini akan selalu ada ulangan. Pelajaran bagi yang lalu-lalu nggak ada ulangan, nggak ada yang murojaah. Ya, nggak ada ulangan, nggak ada yang murojaah tuh. Begitulah santri. Nggak ada ulangan, nggak ada murojaah. Anda dulu sama satu hati siapa kan ulangan ya? Bisa dibilang. Jadi kadang ini ulangannya tuh bisa ditetapkan atau juga kalau misalnya nyesuaiin bab gitu. Menyesuaikan bab ya. Ya kalau misalnya babnya masih lama sepekan sekali, cuman kalau misalnya ada dikit lagi langsung nyesuaiin bab. Bab ya. Walaupun untuk 1 pekan setengah gitu ya. Ya mungkin kurang dari 1 pekan. Sama. Iya. Nah sekarang angkatan yang sebelumnya itu udah ulangan terus setiap pekan. Usul, syarah Badriyah, terus kemudian Duratul Bahiyah, sama syarah Badriyah. Nanti kalau udah selesai buka usul tafsir, sekolah hadis, balaghah, sama kitab manhaj kun salafiyan ala jaddan. Jadilah salafi sejati. Ya, semangat ya. Antum masih tahun pertama. Tahun pertama belum kelihatan ketulusan belajarnya. Masih awal-awal. Nah, di tahun kedua itu pada mulai goncang dan itu bisa kelihatan mana yang benar-benar tulus belajarnya. Mana yang benar-benar jujur belajarnya itu dia. Dilihatnya di tahun kedua. Tapi kalau tahun pertama aja malas, apalagi tahun kedua gitu kan. Makanya, tapi ya nggak menutup kemungkinan nanti di tahun kedua mungkin bisa jadi lebih semangat, bukan lebih malas. Selalu perbaiki, jujur dan terus terhadap apa yang antum lakukan, cita-cita antum, tujuan antum, dan perjuangkan. Oke, bismillah. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang takdir dari innamal a'malu binniyat. Ya, ada perbedaan pendapat dari ulama terdahulu dan ulama belakangan ini baru-baru. Ulama terdahulu itu mengatakan amalannya tetap pada keumumannya.
semua amalan tergantung dengan niatnya. Baik amalan itu ibadah, syariat, atau amalan yang mubah, semuanya. Ya karena pasti seseorang ketika ingin melakukan sesuatu apapun itu didorong oleh niatnya. Pasti, nggak mungkin. Kalau misalnya antum berdiri, ngapain antum berdiri? Nggak tahu, Ustaz, tiba-tiba anak berdiri. Mungkin ya begitu. Enggak, pasti ditanya kenapa antum berdiri? Oh, anak mau izin Ustaz ke kamar mandi. Nah, gitu kan pasti ada niatnya kan? Kenapa antum pakai baju? Ya, pasti ada niatnya. Nggak mungkin. Nggak tahu ya, tiba-tiba kok anak tadi gerak sendiri tanpa ada maksud, niat, tujuan pakai baju ya. Itu namanya orang. Maka dikatakan orang yang nggak punya niat ketika melakukan sesuatu itu orang gila. Ya, orang gila itu nggak punya niat. Orang gila. Adapun ulama belakangan ini mengatakan kalau amalan dalam hadis adalah amalan syariah yang membutuhkan kepada niat. Oke, kemudian kita lanjut. Qala Ibnu Rajab Al-Hambali Asy-Syarih rahimallahu taala wa yahtamilu. Ya, perhatikan harakatnya kalau yang ketinggalan. Jadi teman antum ketika baca ayatuna taqdiru fi qawlihi al-a'malu binniyati, atau kalau yang innal a'mala binniyat berarti al-a'mala binniyat. Karena ada dua lafaz di situ ya, ada al-a'mal, ada innamal a'mal, bukan innal a'mal ya. Innamal a'malu a'malu. Al-a'malu binniyat, al-a'malu shalihatun aw fasidatun aw maqbulatun aw mardudatun aw musabun 'alaiha aw ghairu musabin 'alaiha binniyat. Fayakunu khabaran an hukmin syar'iyyin, na'at madhun. Wa yahtamilu, dan kemungkinan ayakuna takdiru fi qawlihi, takdir pada sabda Rasulullah SAW. Antum tahu ya maksudnya takdir. Jadi kan tadi di awal, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwa ada yang dihapus. Jadi apa sih takdir yang dihapus tersebut? Itu maksudnya takdir. Takdir yang dihapus itu apa? Kemungkinan yang dihapus tersebut itu apa lafadznya? Nah, kemungkinan takdir pada sabda Rasulullah SAW al-a'malu binniyat yang dihapus adalah al-a'malu sholihatun, amalan yang soleh dengan niat. Au fasidatun, atau amalan yang rusak dengan niat. Au makbulatun au mardudatun, atau diterimanya atau ditolaknya dengan niat. Au musabun 'alaiha, atau diberikan ganjaran atasnya. Kembali ke mana? Al-a'mal ya, atau diberikan ganjaran atas amalan tersebut. Au ghairu musabin 'alaiha, atau tidak diberikan ganjaran atas amalan tersebut binniyat, disebabkan oleh niat. Karena itu hati-hati, periksa niat antum, ya itu gunanya belajar. Jangan cuma hanya sebagai wawasan, oh ini ya amalan dia takdirnya bisa seperti ini, bukan. Tapi juga dilihat diri antum. Selama ini antum berada di pondok pesantren, amalannya itu niatnya karena apa? Karena amalan tergantung dari niatnya, yaitu soleh dan rusaknya, diterima dan ditolaknya, diberikan ganjaran atau tidak diberikan ganjarannya, binniyat, disebabkan oleh niat. Fayakunu khabaran an hukmin syar'iyyin, ya, maka dia menjadi kabar dari hukum syar'i. Ya, amalan diberikan ganjaran, tidak diberikan ganjaran, diterima, ditolak, soleh, rusak, yaitu disebabkan oleh niat. Wa huwa anna salah al-a'mali wa fasadaha bihasabi salahin niyyati wa fasadiha. Yaitu apa hukum syar'i yang dimaksud? Bahwasannya salah al-a'mal, baiknya amalan, wa fasadaha, dan rusaknya, bihasabi salahin niyyati, sesuai dengan baiknya niat, wa fasadiha, dan rusaknya.
dikatakan dahulu di awal, antum menuntut ilmu agama itu antara jalan pintas ke surga atau jalan pintas ke neraka. Semuanya karena apa? Ilmunya. Kalau antum menuntut ilmu agama, tujuannya karena Allah, ingin menyebarkan agama, mengangkat kebodohan dari diri sendiri, dari orang tua dan yang lainnya, maka itu akan menjadi jalan pintas antum menuju surga Allah SWT. Semakin cepat antum masuk ke dalam surga. Namun apabila niatnya rusak untuk berbangga-bangga, mengumpulkan ilmu dan nanti menampakkan kesombongan di hadapan guru antum mungkin yang dulu, wah dulu anak SMP itu kayak kurang guru, itu gak pernah belajar cuma main-main, makanya pas disampaikan tuh gak jelas. Anehnya pengen belajar nih, bukti nih Ustaz, guru, ini dia ilmu yang benar, saya lebih pintar daripada antum. Nah, hati-hati. Itu menjadi orang yang pertama kali masuk ke dalam api. Ada 3. Siapa saja? Orang yang berjihad, tapi tujuannya agar dikatakan pemberani, bukan karena Allah. Kedua, orang yang bersedekah, tapi tujuannya untuk dikatakan dermawan. Ketiga, menuntut ilmu untuk diatabaha bihil ulama, menyombongkan diri di hadapan para ulama. 3 ini akan menjadi korek api neraka. 3 ini akan menjadi orang yang pertama kali masuk ke dalam api neraka. Bahkan sebelum yang lainnya dari para penyembah-penyembah selain Allah, 3 orang itu duluannya masuk dalam neraka. Tapi nanti bisa keluar gak? Ya selama dia tidak melakukan kesyirikan akan keluar insyaallah, dan tempat terakhirnya tetap di surga selama-lamanya. Maka dari itu diperhatikan niat kita. Dan niat itu ya menjadi pemicu semangat dan malasnya seseorang dalam belajar, ngantuk dan tidak ngantuknya dalam belajar. Dan melihat itu depan anak saya ngantuk, karena memang kan bukan ingin belajar, cuma hanya sebagai tugas ngawasin antum. Kalau antum apa ingin belajar, dapat terlihat tuh perbedaan disebabkan karena niat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu bil khawatimi, inna salahaha wa fasadaha wa qabulaha wa adamahu bihasabil khatimah. Ana mau tanya, inna salahaha, hak kembali ke mana? Amalan. Fasadaha kembali ke amalan. Qabulaha kembali ke amalan. Adamahu kembali ke mana? Niat. Kemana Musa? Ini ada mah. Hah? Oh ada mah. Antum apa? Ada mah? Yang benar ada mah. Kembali ke mana? Qabul. Ada mah tidak diterima kan? Artinya jadi gitu. Kalau ada mah tidak ada amalan. Ya, yang benar ada mah tidak diterima. Bihasabil khatimah. Artinya terima ya. Seperti sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu bil khawatimi, sesungguhnya amalan-amalan tergantung akhirnya. Maksudnya apa? Tergantung akhirnya. Ya inna sholahaha wa fasadaha, yaitu baiknya amalan, rusaknya amalan, qabulaha diterimanya amalan, wa adamahu dan tidak diterimanya. Adamahu tidak diterimanya bihasabil khatimati, sesuai dengan penutupnya. Yaitu dia senada dengan innamal a'malu binniyat. Sama-sama dibatasi, ada tul hasr lima, maka ada sesuatu yang dihapus dan takdirnya tadi sama ya dengan innamal a'malu binniyat, yaitu baiknya, rusaknya, diterimanya, tidak diterimanya, diberikan ganjaran dan tidak diberikan ganjaran, semuanya tergantung dengan niat. Kemudian wa qawluhu ba'da dzalik wa innamal limri'in ma nawa. Ana baca dulu satu paragraf, takutnya nanti ada yang ketinggalan, biar antum fokus dulu ke harakat. Ikhbarun annahu la yahsulu lahu min amalihi illa ma nawa.
fa inna wa khairan hasala lahu khairun wa inna wa syarran hasala lahu syarrun. Wa laysa hadha takriran mahdhan lil jumlatil ula. Oke, perhatikan. Wa qawluhu ba'da dzalik, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu. Pertama apa? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan sahnya, rusaknya, diterimanya, ditolaknya tergantung dengan niatnya. Lalu kemudian wa inna likulli imri'in ma nawa. Namun di sini lafadznya wa inna malimri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap manusia mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Itu artinya apa sih maknanya? Ikhbarun, sebagai pengkabaran, annahu la yahsulu min amalihi, bahwasannya dia tidak mendapatkan dari amalannya illa ma nawahu bihi, kecuali apa yang dia niatkan dengannya, yaitu dengan amalan tersebut. Maksud kecuali dengan apa yang dia niatkan, fa inna khairan hasala lahu khairun. Kalau dia niatkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Tadi yang pertama kan tentang sah dan rusaknya, diterima dan tidak diterimanya. Innamal a'malu binniyat. Adapun wa innamal likulli imri'in ma nawa, ini tergantung dengan ganjarannya. Oke, amalan diterima, tapi ganjarannya sebesar apa tergantung dengan kebaikannya, apa yang dia niatkan, ketulusannya, apa yang dia maksudkan. Karena ada terkadang seseorang itu dia melakukan amalan yang sama, samping-sampingan, sholat, kemudian sholat yang sama di jam yang sama, dan imam yang sama, namun ganjaran di sisi Allah itu berbeda sebagaimana langit dan bumi. Maka dari itu fa inna wa khairan, kalau dia niatkan kebaikan, hasalallahu khairun, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Dan tadi tingkatan kebaikannya itu tergantung dengan ketulusan. Karena dalam agama itu tidak dilihat dari apa yang diamalkan, sebanyak apa yang dia lakukan, akan tapi setulus apa ketika dia melakukan amal itu. Apa dalilnya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya, itu yang paling ikhlas dan yang paling tepat dalam mengikuti Rasulullah SAW. Bukan yang paling banyak. Berapa banyak orang yang dia mengamalkan amalan besar, akan tapi menjadi kecil disebabkan niat. Dan berapa banyak orang yang melakukan amalan kecil, namun menjadi besar disebabkan oleh niat. Nanti ada itu perkataan Imam Ibnu Mubarak, karena itu melalui. Ya. Wa inna wa syarran, apabila seorang meniatkan keburukan, dia akan mendapatkan keburukan. Hasalallahu syarran. Dan ingat, nanti untuk pelajari di Syarhul Waraqat, ketika seseorang meniatkan buruk tapi masih dalam hati, itu memiliki hukum tersendiri. Tapi kalau dia meniatkan buruk dan sudah sampai terucapkan, juga memiliki hukum tersendiri. Dan ketika dia meniat buruk, sudah diucapkan dan sudah dilakukan namun gagal, juga sama. Antum nih, dalam hati belum terucapkan, masih terbesit, nanti liburan mau pacaran, mau cetan sama fulanan, dan antum tidak melakukan itu, maka antum akan mendapatkan ganjaran. Apa dalilnya? Waman hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang meniatkan, memiliki keinginan untuk melakukan keburukan, tapi dia tidak melakukannya, ingat, masih keinginan, belum diucapkan, maka dia akan mendapatkan kebaikan karena tidak melakukannya. Namun kalau sudah sampai terucapkan, maka dia akan mendapatkan dosa sebagaimana ketika dia melakukan itu. Dalilnya tentang manusia memiliki 4 golongan di dunia ini. Ada orang yang diberikan ilmu dan harta, dan ada yang diberikan ilmu tapi tidak diberikan harta. Jadi apa?
dia meniatkan ingin melakukan kebaikan-kebaikan namun tidak bisa dilakukan karena tidak memiliki harta, maka akan Allah tulis ganjaran pahala sebagaimana apabila dia melakukan hal tersebut. Dan ada orang yang dia tidak diberikan ilmu tapi diberikan harta, sehingga apa? Dia meniatkan bukan. Orang tidak memiliki ilmu tapi dia memiliki harta, ya dia melakukan hartanya, dia buang, dia belanjakan kepada kemaksiatan kepada Allah, sehingga itu menjadi petaka keburukan baginya. Dan ada yang keempat, dia tidak punya harta dan tidak punya ilmu, sehingga apa? Dia meniatkan keburukan dan sudah sampai terucapkan, kalau misalnya saya punya uang aja, saya pengen bikin diskotik gitu. Kalau saya punya uang aja, saya pengen nyewa pembunuh bayaran untuk bunuh dia. Sudah sampai terucapkan, maka dia mendapatkan dosa sebagaimana ketika dia melakukan hal tersebut. Karena itu hati-hati. Kalau seseorang terbesit dalam keburukan untuk melakukannya, maka jangan sampai terucapkan. Jangan sampai terucapkan, apalagi cerita. Itu bahaya nih. Kayak pulang ini saya mau pacaran nih, pengen chatan sama pulang. Ngomong ke temannya udah dapat dosa. Dapat dosa. Wa in syarran hasala lahu syarr. Kalau seorang meniatkan keburukan, maka dia akan mendapatkan keburukan. Walaysa hadha takriran mahdhan lil jumlatil ula. Dan ini bukan murni pengulangan. Takriran itu pengulangan, mahdhan itu murni. Bukan murni pengulangan, hanya pengulangan bukan untuk jumlah yang pertama, tapi memiliki makna yang berbeda. Yang pertama memiliki makna inama amal binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, yang kedua juga memiliki makna, bukan pengulangan. Apa lihat di sini? Fa innal jumlatal ula dallat ala anna salahal amali wa fasadahu bihasabin niyati al-muqtadiyati li ijadihi. Itu jumlah yang pertama. Jumlah yang pertama yaitu innamal a'mal binniyat menunjukkan ala anna salahal amali, atas bahwasanya sahnya amalan, baiknya amalan, wa fasadahu, dan rusaknya bihasabin niyati al-muqtadiyati li ijadihi, sesuai dengan niatnya al-muqtadiyati, yang memicu, yang mengantarkan li'ijadihi, untuk terjadinya suatu perbuatan. Itu makna dari jumlah yang pertama. Apa maknanya? Sahnya suatu amalan dan rusaknya tergantung dengan niatnya yang memicu terjadinya perbuatan. Adapun wal jumlah tsaniyah dallat ala anna thawab al-amili, dan thawab ganjaran yang akan disampaikan tadi, ala amalihi bihasabi niyatihi as-salihah wa anna iqabahu alaihi bihasabi niyatihi al-fasidah. Adapun jumlah yang kedua menunjukkan anna thawabal amili, bahwasanya ganjaran orang yang beramal, ala amalihi, atas amalannya, besar kecilnya, banyak dan sedikitnya, bihasabi niyatihi as-salihah, sesuai dengan niatnya yang benar. Wa anna iqabahu, juga kebalikannya, bahwasanya hukumannya atasnya bihasabi niyatihi fasilati, sesuai dengan niatnya yang rusak. Wa qad takunu niyyatuhu mubahatan fayakunu al-'amalu mubahan fala yahsulu lahu bihi thawabun wala iqabun. Wa qad takunu niyyatuhu mubahatan, waqad takunu, dan terkadang niatnya mubahatan. Niatnya adalah sesuatu yang mubah. Mau minum gitu kan. Mau ke pasar belanja, mubah gak? Mau beli mobil, udah kekumpul uang nih 20 juta, beli mobil buat kendaraan biar gak panas, gitu aja. Niatnya mubah. Beda kalau niatnya mau beli mobil nanti kalau buat kekajian gak banyak halangan, bisa datang ke kajian walaupun hujan deras. Itu niatnya bagus tuh. Tapi kalau niatnya mubah,
maka amalannya menjadi suatu hal yang mubah. Sehingga apa? Fala yahsulu lahu bihi thawabun wala iqab. Fala yahsulu, maka dia tidak mendapatkan lahu baginya bihi dengan amalan. Ya ingat ya, lahu itu ke orang yang melakukan, bihi kembali ke amalan. Penting ya, kembalinya dobel. Maka dia tidak mendapatkan bihi dengan amalan tersebut ganjaran thawab wala iqab, dan dia juga tidak mendapatkan hukum karena niat. Fal amalu fi nafsihi salahuhu wa fasaduhu wa ibahatuhu bihasabi niyyatil hamilati alaihi al-muqtadiyati liwujudihi. Itu yang pertama. Yang kedua, wa thawabul amili wa iqabuhu wa salamatuhu bihasabi niyyatihi allati biha shara al-amalu shalihan aw fasidan aw mubahan. Apa di sini kata pensyarah rahimahullah? Fal amalu bi nafsi, maka amalan pada amalan itu sendiri, amalan pada dirinya sendiri, amalannya, jalannya, minumnya, belajarnya, sholatnya, sholahuhu, baiknya, wa fasaduhu, dan rusaknya, wa ibahatuhu, dan bolehnya, bihasabi niyatil hamilati alaihi, sesuai dengan niat yang mengantarkan kepadanya, niat yang mengantarkan kepada amalan yang dia ingin lakukan, al-muqtadiyati liwujudihi, yang memicu untuk adanya, terjadinya amalan, untuk adanya amalan. Itu kan tadi makna yang pertama, innama a'malu binniyat, sah, rusak, bolehnya sesuai dengan niat yang mengantarkan kepadanya. Niat Anda mau minum, kalau karena haus berarti dapat pahala gak? Enggak. Tapi kalau niat Anda minum kopi biar gak ngantuk ketika ngajar, ada paket ya. Nah, coba tadi, biar gak ngantuk ketika ngajar antum, maka itu di situ menjadi pahala. Atau minum air putih tujuannya biar semangat, nggak lelah untuk menjelaskan, mensyarat, maka di situ juga menjadi pahala sesuai dengan niat yang mengantarkan kepadanya. Al-muqtadiyati li ijadihi, yang memicu terjadinya, adanya. Wa thawabul amili, dan ganjaran orang yang beramal. Ganjarannya nih, kalau yang jumlah kedua, wa inna malikul imri imanawa, ganjarannya, wa iqabuhu, dan hukumannya, wa salamatuhu, dan keselamatannya, bihasabi niyati, sesuai dengan niatnya. Allati biha shara al-amalu sholihan, yang dengannya menjadi amalan soleh, yang dengannya menjadi suatu amalan soleh atau rusak atau boleh. Kemudian wa'lam, perhatikan ini penting, anna niyyata fil lughati naw'un minal qasdi wal iradah, wa in kana qad tudqa baina hadhihi al-alfadhi bima laysa hada mawdi'a dzikri. Mawdi'a ya, saya tadi dibaca mawdi'a. Apa? Mawdi apa lagi? Mawdi'a dzikri. Wa alam anna niyyata fil lughati naw'un minal qasdi wal iradah, bahwasannya niat secara bahasa naw'un, sejenis dari maksud dan keinginan. Niat itu secara bahasa sejenis, sama dengan maksud dan keinginan. Karena mau mandi itu niat. Karena mau mandi kenapa? Panas biar adem, itu niat. Berarti mandi litabarrud. Karena mau mandi biar semangat belajar, nanti belajar masuk jam 7:30 gak ngantuk. Itu maksud, niat, keinginan. Wa in kana qad furqa, walaupun sungguh telah dibedakan baina hadil alfat, ya. Jadi para ulama membedakan antara lafaz-lafaz ini.
beda antara niat dengan maksud dan iradah. Tetapi bima laisa hadza maudi'a dzikri. Bukan ini tempat penyebutannya, karena di sini hanya sebatas penyebutan penjelasan makna, tidak menyelam secara dalam tentang perselisihan. Kemudian wa niyatu fi kalamil ulama'i taqa'u bi ma'nayaini. Dan niat dalam perkataan para ulama taqa'u terjadi dengan dua makna. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya. Anda baca dulu karena kita belajar baca kitab, gunakan yang banyak kata-katanya. Tujuannya salah satunya biar antum bisa baca kitab dan bisa terjemahkan. Bimakna tamyizil ibadati ba'diha an ba'din. Katamyizi salatil zuhri min salatil asri masalan. Wa tamyizi siyami ramadhana min siyami ghairihi. Atau tamyizi al-ibadati min al-'adati. Katamyizil ghusli min al-janabati min ghusli tabarrudi wa tanawwufi wa nahwi dzalik. Wa hadhihi niyyatu hiya allati tujadu katsiran fi kalamil fuqaha'i fi kutubihi. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya. Perhatikan ini. Yang pertama, sebenarnya ada dua pembagian. Lagi. Yang pertama ini sebenarnya ada dua pembagian di kitab-kitab fikih. Ini hanya dijelaskan secara global karena memang bukan kitab fikih. Yang kedua, nanti itu yang dijelaskan dalam kitab-kitab tauhid. Wal ma'na tsani. Nah, itu nanti yang dalam kitab tauhid. Oke, perhatikan. Ahaduhuma, yang salah satu dari keduanya ini sebenarnya ada berapa? Dua. Yang pertama, bima'na tamyizil ibadati ba'diha an ba'd. Antum gariskan, tulis satu. Bermakna pembeda ibadah sebagiannya dari sebagian yang lain. Ada orang yang sholat asar dan ada orang yang di sampingnya sedang berpergian bersama, tapi niatnya sholat zuhur karena dia jalan akhir. Lihat, sholatnya sama, 4 rakaat di jam yang sama, di imam yang sama, tapi niatnya berbeda. Yang satu sholat zuhur, yang satu sholat asar. Ya, jadi niat dia adalah pembeda antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Kata diri sholatil zuhri min sholatil asri masalah. Seperti berbeda sholat zuhur dan sholat asar contohnya. Ya tadi yang bilang waktu asar nih, misal anak sholat asar ya di masjid ini. Kemudian Yuhayib berpergian habis dari misalnya Klaten atau dari Jogja. Dia niatnya memang mau jamak akhir. Yang pas ini asar azan, sholat di samping anak. Tapi Yuhayib niatnya sholat apa? Zuhur. Ya, yang membedakannya adalah niat. Tapi memang di situ ada silang pendapat ya tentang jamak akhir, sholat zuhur dulu atau asar dulu. Ya pokoknya ini sebagai pembeda. Wa tamyizi siyami Ramadan min siyami ghairihi, dan berbeda antara puasa Ramadan dari puasa yang lainnya. Misal ada seseorang dia mengkodok puasa Ramadan, yang mungkin karena safar, dia kodok ya di setelah bulan Ramadan. Dan ada saudaranya dia puasa juga tapi niatnya untuk puasa Syawal. Nah, dia di sini yang membedakannya adalah niat. Au tamyizil ibadati minal adati. Nah, ini jenis yang kedua yang saya sampaikan. Jenis yang kedua, garis bawah itu tulis dua. Tadi pertama apa? Pembeda ibadah sebagian dengan sebagian yang lain. Yang kedua ini au tamyizil ibadati minal adati. Atau pembeda ibadah dari kebiasaan. Ini poin penting sekali. Kadang kebanyakan orang itu kebalikannya. Ibadah tapi karena dia anggap menjadi suatu rutinitas
sehingga tidak ada lagi niat di situ. Dianggap ya biasa kita lakukan seperti ini. Tidak ada niat yang muncul di situ karena Allah. Ada seorang dia sholat dulu. Ada yang memang dia benar-benar tulus ikhlas niat ingin menghambakan diri kepada Allah, dan ada orang yang dia cuma kayak jalan rutinitas. Oh azan ya udah sholat, dia nggak juga bisa dia sholat udah gitu aja sebagai rutinitas hal-hal yang biasa dijalankan dalam hari-harinya, maka di situ juga menjadi pembeda. Yang satu mendapatkan pahala, yang satu tidak mendapatkan pahala, hanya sebagai mengangkat kewajiban saja, luput dari kewajiban saja. Oke, ulangi. Pembeda ibadah dari kebiasaan. Itu tadi poin penting yang akan sampaikan, jangan sampai ibadah dianggap sebagai rutinitas, sehingga tidak ada muncul niat di situ karena Allah. Dia jalankannya sebagaimana hari-hari dia menjalankannya. Akan tapi selalulah kita memperbarui dan memunculkan niat. Kita tahu bahkan ada seorang imam dari kalangan para salaf, ketika diajak, ayo kita pergi mengikuti jenazah, dia nggak mau dulu. Dia tolak, tar dulu kita, saya belum ada niat. Ditumbuhkan dulu, dimunculkan niat. Jangan dijadikan rutinitas. Oh kalau ada yang mati, ya biasalah orang warga ngapain? Jemuk, takziah, kemudian ke masjid, kemudian apa? Mengantarkan jenazah ke pemakaman. Oh biasa aja kita lakukan itu, paling cuma sebentar. Beda dengan orang yang dia memang ditumbuhkan niat karena Allah, mengamalkan sunnah, dan agar bisa mengingat kematian dan mengharapkan pahala yang Rasulullah janjikan akan mendapatkan berapa? Minal jabalain azimain. Nah, itu di situ seorang akan mendapatkan pahala. Oke, al-tamyizul ibadah minal adat, atau pembeda ibadah dari kebiasaan. Lihat, katamyizul ghusli minal janabati. Ghusli tabarruki wa tanawwufi. Seperti pembeda ghusli mandi minal janabah, dari junub, ya mandi besar. Ibadah bukan? Ibadah. Mensucikan dari hadas besar. Min ghusli tabarruki wa tanawwufi, dari mandi untuk mendinginkan dan membersihkan. Yang satu ibadah dapat pahala karena ingin menghilangkan dari hadas besar, yaitu janabah, junub. Yang satu biasa, mubah, nggak dapat dosa, nggak dapat pahala. Ada istiadat, kebiasaan, yaitu untuk mendinginkan badan karena lagi panas, dan membersihkan karena memang dari pagi belum mandi bau gitu. Kurang widalik dan semisal itu. Ya, jadi ibadah niat menjadi pembeda antara ibadah dan kebiasaan. Wa hadhihi niyatu hiya allati tujadu katsiran fi kalamil fuqaha fi kutubihim. Dia niat ini, dan niat ini dia adalah yang ditemukan, dijumpai, didapatkan. Banyak terserah, ditemukan, dijumpai, didapatkan. Katsiran, pada kebanyakan dalam percakapan, pembahasan para ahli fikih di buku-buku mereka. Niat ini adalah yang dijumpai kebanyakan dalam pembahasan para ahli fikih di buku-buku mereka. Berbeda antara ibadah sebagian dengan sebagian yang lain, dan berbeda antara ibadah dengan kebiasaan. Wal makna tadi, makna yang kedua, bimakna tamyizil maqsudi bil amali. Karena baca kayak di buku antum, hal huwa lillahi wahdahu la syarika lahu am ghairihi amillahi wa ghairihi. Wa hadhihi hiya niyatul lati yatakallamu fiha al-'arifun, ya para ulama tauhid, fi kutubihim, fi kalamihim, 'ala al-ikhlasi wa thawabihi. Wa hiya allati tujadu katsiran fi kalamis salafi al-mutaqaddimin. Perhatikan makna yang kedua, bimakna tamyizil maqsudi bil amal. Niat, makna yang kedua, pembeda maksud dengan amalan. Maksudnya itu hal huwa lillahi, apakah amal tersebut karena Allah, untuk Allah semata, tidak ada sekutu baginya, Allah ini atau selain Allah, untuk wali, orang soleh, nabi, dipuji,
didengar, disanjung. Amillahi wa ghairihi, atau untuk Allah dan selain Allah. Maka di situ terdapat kesyirikan. Dan tadi juga selain Allah lebih-lebih lagi. Wa hadhihi niyyatu hiya allati, dan niat ini dia adalah yang yatakallamu fiha, dibahas di dalamnya al-arifun, yaitu oleh orang-orang yang mengetahui maksudnya apa, para ulama tauhid. Para ulama tauhid kayak aku belajar cara usul salasa, cara berkata, kita tauhid itu yang dibahas. Keikhlasan ini amalan dilakukan karena Allah, benar bukan? Belum nama kita bahaskan, menjelaskan tentang jenis-jenis ibadah, ada ini, ada ini, ada ini. Ya, di situ hanya diikhlaskan hanya kepada Allah. Barang siapa yang memberikannya kepada selain Allah, maka dia syirik, kafir, dan lain sebagainya. Ini yang dibahas oleh para ulama tauhid dalam buku-buku mereka, di kalami dalam pembahasan mereka. Ala ikhlasi, atas ikhlas, wa tawadhihi, dan pengikut-pengikutnya. Ikhlas, kemudian apa lagi untuk pengikutnya? Riya, kesyirikan, dan lain sebagainya. Wa hiya allati tujadu katsiran, dan dia adalah yang ditemukan kebanyakan fi kalami salafil mutaqaddimin, dalam perkataan para salaf terdahulu. Jadi para salaf kalau ngomong niat, membicarakan niat, menulis di bukunya tentang niat, yang dibahas yang ini, yaitu apakah niat tersebut maksudnya untuk Allah tujuannya, atau untuk selain Allah, atau untuk dipuji, didengar, disanjung, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah dua makna niat. Alhamdulillah. Naktafi bihadzal qadar. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.